إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, mari kita melanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah ta'ala mengenai manhaj dan aqidah Islamiyah yang sahihah, yang terambil dari Alkitab dan Sunnah dan dari pemahaman salaful ummah, khususnya para sahabat yang kemudian diikuti oleh tabi'in dan seterusnya radhiyallahu anhum jami'an. Kita akan memasuki akidah ke-100, halaman 535 dari kitab Syarah Aqidah Salaf. Dan kita masih di dalam pembahasan mengenai keimanan kita secara khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir yang Allah utus untuk seluruh umat manusia dan jin. Dimulai dari akidah ke-71 sampai akidah ke-115. Sudah banyak yang kita bahas mengenai keimanan secara khusus kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yang berhubungan atau berkaitan dengan perjalanan kehidupan beliau bersama generasi terbaik dari umat, yaitu para sahabat. Pada poin akidah ke-100, yaitu tidak mencaci maki sahabat-sahabat beliau, yakni sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum jami'an. Berdasarkan hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أخرجاه البخاري ومسلم. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, yakni menceritakan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah atau pernah bersabda, janganlah kamu mencaci maki sahabat-sahabatku. La tasubbu ashabi. Janganlah kamu mencaci maki sahabat-sahabatku. Karena kalau sekiranya salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan mencapai derajat mereka meskipun satu mud saja, dan tidak juga setengah mud. Satu mud adalah sebanyak 2 telapak tangan orang dewasa. Hadis yang mulia ini dengan tegas melarang mencaci maki para sahabat. Mengapa? Karena dengan mencaci maki para sahabat berarti kita atau orang yang mencaci maki para sahabat, ya tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, telah mencaci maki Allah dan Rasulnya, mencela Allah dan Rasulnya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat di banyak ayat. Di poin akidah ke-100 ini saya bawakan beberapa ayat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabat, memuliakannya, meninggikannya. Dan beliau mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Maka mencaci maki para sahabat dengan sendirinya mencaci maki yang memuji dan memuliakan para sahabat. Oleh karena itu mencaci maki para sahabat, siapa saja yang mencaci maki para sahabat, maka keislamannya tertuduh. Islamkah ia atau bukan? Muslimkah ia atau bukan? Karena hanya orang-orang munafiqun yang suka mencaci maki para sahabat atau kaum zindik. Pernah kita membaca perkataan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Di sini saya kutip sebagiannya.
apabila engkau melihat seseorang yang mencaci maki salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang saja, maka ketahuilah sesungguhnya orang itu zindiq. Zindiq adalah munafik. Jadi apabila engkau melihat seseorang mencaci maki salah seorang saja dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah sesungguhnya orang itu zindiq. Idza ra'aita ar-rajul yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Telah dibawakan lafaznya di kitab ini. Ini karena itu keislamannya tertuduh mencaci maki para sahabat. Karena tidak ada yang mencaci maki para sahabat kecuali orang-orang munafiqun dan orang-orang kafirin dan musyrikin. Dan terakhir adalah Rafidah, Syiah. Perhatikan beberapa ayat Al-Quran, halaman 536. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun." Apabila dikatakan kepada mereka di sini adalah orang-orang munafiqun, berimanlah kamu sebagaimana manusia telah beriman. Manusia dalam ayat ini adalah para sahabat. Karena ketika turunnya ayat yang mulia ini, tidak ada yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir kecuali para sahabat yang menyertai, yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang munafiqun, tentunya segenap manusia, untuk beriman sebagaimana keimanannya para sahabat. Ini dalil atau salah satu dalil wajibnya kita mengikuti cara beragama para sahabat. Keimanan mereka, akidah mereka, manhaj mereka dan seterusnya. Mereka menjawab, orang-orang munafiqun itu, anu'minu kama amana as-sufaha? Apakah kita akan beriman, kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Orang-orang yang bodoh yang mereka maksudkan adalah para sahabat. Ini caci maki orang-orang munafiqun. Siapa saja yang merendahkan para sahabat pada hari ini, menghinakan mereka, maka orang-orang itu masuk ke dalam ayat yang mulia ini bersama-sama orang-orang munafiqun. Benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Zur'ah yang mewakili para imam yang lainnya, bahwa apabila kita melihat seseorang mencaci maki, merendahkan para sahabat, seorang saja sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa ia zindiq. Benar. Orang-orang munafiqun mengatakan bahwa para sahabat sufaha, bodoh. Ini saya bawakan perkataan Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam menterjemahkan
sufaha, bentuk jamak dari safih, yang artinya orang yang jahil. Pertama. Yang kedua, ad-dha'ifur ra'i, akalnya lemah. Yang ketiga, qalilul ma'rifah, sangat sedikit pengetahuannya tentang apa? Tentang al-masalih, tentang maslahat-maslahat dan mudarat-mudarat. Itu arti sufaha. Berarti dalam sekali caci maki orang-orang munafik kepada para sahabat. Mereka mengatakan bahwa para sahabat itu bodoh, lemah akalnya, tidak tahu mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lam. Ketahuilah sesungguhnya mereka lah orang-orang munafiklah, orang-orang yang bodoh, yang sufaha, tetapi mereka disebabkan kejahilan mereka yang sangat dalam, mereka tidak tahu bahwa mereka sufaha. Bahkan mereka menuduh orang lain sufaha. Ya. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala membela para sahabat, membantah orang-orang munafiqun. Itu di antara faedah ayat yang mulia ini, halaman 537 dan 538. Pertama, manusia diperintah agar beriman sebagaimana keimanannya para sahabat. Atau dengan kata lain yang lebih dalam dan lebih luas lagi, ialah mengikuti cara beragama para sahabat, baik secara ilmu, pemahaman dan amal maupun dakwah. Yang kedua, hanya kaum munafik dan orang-orang yang mengikuti sifat dan amal orang-orang munafik sajalah yang menuduh para sahabat sebagai orang-orang yang bodoh. Yang ketiga, pembelaan besar dari Rabbul Alamin kepada para sahabat, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum bukanlah orang-orang yang bodoh sebagaimana tuduhan kaum munafik. Bahkan para sahabat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan keimanan dan ketakwaan yang benar. Mereka adalah orang-orang yang berilmu, yang memang sangat mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Akan tetapi orang-orang munafiklah yang bodoh, yang sama sekali mereka tidak mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Ada faedah yang keempat dan kelima. Ini golongan pertama yang sering melemparkan cacian dan makian dan kehinaan kepada para sahabat dari zaman ke zaman sampai pada masa kita ini. Dari orang-orang zindiq. Golongan yang kedua adalah orang-orang kafirin dan musyrikin, yang mereka sangat membenci dan sangat marah kepada para sahabat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemarahan mereka kepada para sahabat. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه
simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a. Asy-syahid yang menjadi dalil di sini, liyaghidha bihimul kuffar, yakni keberadaan para sahabat itu, tumbuhnya mereka dengan sangat kuat dan kokohnya, membuat marah orang-orang kufar. Al-Imam Malik, yakni Al-Hafidh Ibnu Katsir, lihat halaman 540. Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat yang mulia ini mengatakan, dari ayat ini, ya, Al-Imam Malik dalam salah satu riwayat darinya telah mengeluarkan hukum akan kafirnya Rafidah atau Syiah, yaitu orang-orang yang marah kepada para sahabat, orang-orang yang murka kepada para sahabat. Beliau, yakni Al-Imam Malik, mengatakan halaman 541, karena sesungguhnya mereka Rafidah telah marah dan membenci para sahabat. Beliau mengatakan, wa man ghadha as-sahabata fahuwa kafirun li hadhil ayah. Dan barang siapa yang marah atau membenci atau murka kepada para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat ini. Karena ayat ini jelas sekali, liyaghidha bihimul kuffar. Orang-orang kufar itu marah, murka kepada para sahabat. Berdasarkan ayat ini, Al-Imam Darul Hijrah, imamnya Darul Hijrah Madinah, yaitu Al-Imam Malik, beristinbat, mengeluarkan hukum bahwa Rawafid itu bentuk jamak dari Rafidah, yang marah dan sangat marahnya kepada para sahabat sehingga mereka mengkafirkan para sahabat, maka masuk ke dalam ayat yang mulia, mengikuti sifat dan amal orang-orang kafirin yang sangat marah dan sangat murka kepada para sahabat. Dan beliau mengatakan, wa man ghadha as-sahabata fahuwa kafirun li hadhil ayah. Ini beliau berbicara secara umum, tidak menentukan orang per orangnya. Siapa yang mengikuti perjalanan orang-orang kufar yang sangat memusuhi dan marah besar kepada para sahabat, maka ia kafir berdasarkan ayat ini. Oleh karena itu, golongan ketiga adalah Rafidah. Nanti akan saya bahas panjang, tapi ada sebagian yang perlu dijelaskan. Karena mencaci maki para sahabat ada dua keadaan. Keadaan pertama, hanya mencaci maki dan tidak mengkafirkan. Ini tadi, keislamannya tertuduh dan ia tertuduh zindiq.
Karena hanya orang-orang munafiqunlah yang merendahkan para sahabat. Keadaan yang kedua, mengkafirkan seluruh para sahabat, seperti perbuatan Rafidah, Syiah. Kecuali hanya beberapa orang sahabat yang tidak dikafirkan, yang selamat dari lisan dan tulisan mereka. Selebihnya mereka mengkafirkan atau mengatakan bahwa para sahabat semuanya kecuali sedikit, hanya beberapa orang fasik. Semua para sahabat fasik, keluar dari jalan ketaatan. Ini hukumnya berdasarkan ijma' ulama, berdasarkan nas Alkitab dan Sunnah dan ijma' ulama, kafir. Silakan buka halaman 839. Saya membawakan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, halaman 839. Barang siapa yang menuduh sesungguhnya mereka para sahabat telah murtad sesudah Rasulullah SAW wafat, kecuali beberapa orang, sedikit sekali, tidak lebih dari belasan orang, atau menuduh sesungguhnya mereka semua telah fasik, keluar dari jalan ketaatan, maka hal ini tidak diragukan lagi tentang kufurnya orang tersebut. Jadi siapa yang mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali hanya beberapa orang, atau mengatakan bahwa seluruh para sahabat fasik, maka orang tersebut kafir, keluar dari Islam setelah ditegakkan hujjah kepadanya. Kemudian Syekhul Islam di sini memberikan beberapa hujjah atau alasan tentang kufurnya orang yang mengatakan bahwa para sahabat telah murtad atau kafir atau fasik semuanya, kecuali hanya beberapa orang saja sesudah Rasulullah SAW wafat. Hujjah yang pertama, Syekhul Islam mengatakan karena dia telah mendustakan Al-Quran yang telah menetapkan, bukan hanya di satu tempat, bukan hanya di satu ayat, tentang keredaan dan sanjungan Allah kepada para sahabat. Dengan sendirinya dia mendustakan itu. Yang kedua, perkataan tersebut menunjukkan bahwa pembawa Al-Quran dan Sunnah, yaitu para sahabat, adalah orang-orang kufar dan fasik. Karena yang membawa Al-Quran, menyampaikan Al-Quran kepada manusia, siapa? Para sahabat. Kalau para sahabat telah tertuduh fasik, apalagi kafir, murtad, maka dengan sendirinya pembawa Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah orang-orang kufar dan fasik. Tujuan mereka apa? Untuk membatalkan Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah dibawa dan disampaikan oleh orang-orang kufar, yaitu para sahabat. Ini hujjah yang kedua. Hujjah yang ketiga, menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa firman Allah yang telah menegaskan
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Sedangkan yang terbaik dari umat ini adalah generasi yang pertama, yaitu para sahabat. Mereka semuanya telah menjadi orang-orang kufar dan fasik. Maksudnya bahwa umat ini, yakni umat Islam, adalah sejelek-jelek umat, seburuk-buruk umat. Sedangkan generasi yang pertama dari umat ini adalah yang paling jelek, paling buruk di antara mereka. Berarti mereka mendustakan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang pertama masuk ke dalam ayat yang mulia itu siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nanti ini apabila sampai pada tempatnya kita akan membahasnya. Ya, dari perkataan kaum Rafidah, dari kitab mereka, dari ulama mereka, dari kitab mereka, bahwa mereka telah mengkafirkan para sahabat. Oleh karena itu, jauh-jauh hari Ahlus Sunnah telah menetapkan kaidah-kaidah mereka, akidah mereka, manhaj dan akidah mereka berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akidah ke-100 ini, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencaci maki para sahabat, karena para sahabat telah dipuji, disanjung, dimuliakan Allah di dalam Al-Quran dan dimuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda-sabda beliau yang sahih. Perhatikan ayat Muhammadur Rasulullah dari walladzina ma'ahu sampai akhir ayat adalah pujian, sanjungan kepada para sahabat. Demikian juga ayat yang sebelumnya, pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat atas tuduhan orang-orang munafiqun bahwa para sahabat sufaha. Para sahabat bukan sufaha, tapi yang sufaha adalah orang-orang munafiqun. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Kemudian ayat yang lain, halaman 541, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sabilil mu'minin adalah para sahabat, diperintah untuk mengikuti jalannya orang-orang mukminin. Ayat yang ketiga, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, para sahabat yang mendapat keridhaan Allah, bahkan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Pertama manusia yang mengikuti para sahabat adalah tabi'in. Dipuji di ayat yang mulia ini karena mengikuti para sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Kemudian ayat yang ke berapa? Kelima, halaman 543, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu, yakni membaiatmu. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Siapa al-mu'minin di ayat ini? Para sahabat. Ketika membaiat Rasulullah SAW di bawah sebuah pohon dalam perjanjian Hudaybiyah untuk setia
sehidup dan semati bersama beliau, membela beliau. Maka apa kata Allah? Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa-apa yang ada di hati-hati mereka, yaitu kebaikan, itu keimanan. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim. Maka Allah menurunkan sakinah kepada mereka, ketenangan, ketentraman, kekuatan, kebesaran. Wa asabahum fathan qariba. Dan Allah memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang sudah dekat waktunya, yaitu perjanjian Hudaybiyah, yang merupakan kemenangan besar bagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan tidak berapa lama, 2 tahun berselang, beliau menguasai Makkah. Kita tahu cerita tentang kisah Fathu Makkah. Kemudian ayat selanjutnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ini para sahabat. Pertama yang masuk ke dalam ayat yang mulia ini adalah para sahabat. Maka dari pembahasan kita dapat saya simpulkan, pertama, dilarang keras mencaci maki para sahabat, merendahkan dan menghinakan mereka berdasarkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tasubbu ashabi. Pencaci makian kepada para sahabat dengan sendirinya mencaci maki yang memuji dan menyanjung para sahabat, melawannya. Siapa yang memuji dan menyanjung dan membesarkan serta memuliakan para sahabat? Allah dan Rasulnya. Perhatikan beberapa ayat tadi, belum lagi ayat-ayat yang lain. Dan Rasulullah SAW di banyak hadis beliau memuji dan memuliakan serta meninggikan para sahabat. Nah, kalau seseorang mencaci maki para sahabat, berarti melawan Allah dan Rasul yang telah memuji dan membesarkan para sahabat di banyak ayat dan di banyak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu adalah sifat orang-orang munafiqun. Oleh karena itu Al-Imam Abu Zur'ah mengatakan ini zindiq. Zindiq adalah munafik. Dan Al-Quran memberitahukan kepada kita sifat dan amal orang-orang munafiqun, yaitu selalu merendahkan dan meremehkan, mengecilkan, menghinakan para sahabat, menganggap para sahabat itu bodoh, jahil, dengan lafaz sufaha. Yang pertama. Yang kedua, hukum dari mencaci maki para sahabat ada 2 keadaan. Pertama, hanya mencaci maki dan tidak mengkafirkan, hukumnya terlarang dan keislamannya tertuduh. Mengapa keislamannya tertuduh? Karena ia mengikuti sifat dan amal orang-orang munafiqun. Karena ia melawan Allah dan Rasulnya. Mengapa ia mencaci maki para sahabat? Padahal Allah dan Rasulnya telah memujinya. Walaupun 1 orang. Keadaan yang kedua lebih besar lagi. Pengkafiran atau mengkafirkan para sahabat, kecuali hanya beberapa orang. Ini hukumnya kufur.
berdasarkan nas-nas Al-Quran tadi. Karena ia telah mendustakan, secara terang-terangan mendustakan Al-Quran. Dan tujuannya untuk membatalkan Al-Quran. Karena yang membawa Al-Quran dan Sunnah kepada manusia, menyampaikannya, bertabligh adalah para sahabat atas perintah Rasulullah SAW. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Itu untuk para sahabat pertama, karena para sahabat orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu yang lainnya mengikutinya. Bukan orang-orang bodoh yang menyampaikannya. Tidak mungkin Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menyampaikan risalah beliau kalau para sahabat orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang bukan berilmu, bukan orang-orang yang berilmu. Menunjukkan hadis itu untuk orang-orang yang berilmu. Kepada siapa Rasulullah SAW pertama bersabda? Tentu kepada para sahabat. Ballighu anni walau ayah. Hadis riwayat Bukhari. Lagi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Tabligh juga para sahabat. Berarti pembawa Al-Quran dan pembawa Sunnah adalah para sahabat. Kalau para sahabat telah dicaci maki, direndahkan, berarti merendahkan orang yang memerintahkan para sahabat untuk menyampaikan dakwah, yaitu Rasulullah SAW. Apalagi sampai mengkafirkannya di sana ini. Abdullah, sanain ke sana. Ngadepin kantung aja, ngadepin kantung. Bahkan tadi Syekhul Islam mengatakan tidak ragu lagi orang yang mengkafirkan para sahabat. Tentunya setelah ditegakkan hujah, diberitahukan dan mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis yang disampaikan oleh ahli ilmu. Tidak ragu lagi tentang kafirnya. Dan para ulama Rafidhah, para pembesar mereka, tokoh mereka, di kitab-kitab mereka mengkafirkan para sahabat yang dahulu dan yang sekarang. Coba buka halaman 842. Ada beberapa catatan saya, sedikit saya bawakan di sini, ada 11 ya. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa para sahabat telah murtad sesudah wafatnya Nabi SAW kecuali 3 orang, yaitu Miqdad bin Aswad, Abu Dzar dan Salman Al-Farisi. Ini dari kitab besar mereka, Bukharinya mereka, Al-Kulaini atau Al-Kulaini, Rawdatun Minal Kafi, dari kitab mereka. Dan Bukharinya mereka, kitabnya disamakan dengan Sahih Bukhari kita. Ini ada tulis bahwa para sahabat telah murtad di dalam kitab mereka, di dalam Bukhari mereka, sesudah Rasulullah SAW wafat.
Yang kedua, mereka mengatakan bahwa para sahabat adalah orang-orang kufar, sesat dan terlaknat karena memerangi Ali, dan mereka kekal di neraka. Ini pun di kitab mereka, Awailul Maqalat, oleh pembesar ulama mereka, Mufid. Kemudian salah seorang Rafidi dari mereka, namanya Ni'matullah Al-Jazairi, di kitabnya Anwarun Nu'maniyah, juz sekian, halaman sekian, mengatakan Imamiyah, yakni Syiah Imamiyah, mengatakan dengan nas yang terang atas imamahnya Ali, dan mereka telah mengkafirkan para sahabat. Ini jelas. Kemudian Rafidi yang lain, yaitu Muhammad Bakir Al-Majlisi, mengatakan akidah kita tentang berlepas diri, al-bara', ialah bahwa sesungguhnya kita berlepas diri dari 4 orang berhala, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Muawiyah, dan dari 4 orang perempuan, yaitu Aisyah, Hafsah, Hindun, Ummul Hakam, dan dari semua pendukung dan pengikut-pengikut mereka, termasuk kita, karena kita pendukung dan pengikut para sahabat. Dan sesungguhnya mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah di muka bumi. Dan sesungguhnya tidak sempurna iman kepada Allah dan Rasulnya, dan iman kepada para imam, yakni para imam mereka, kecuali sesudah berlepas diri dari musuh-musuh mereka, yaitu para sahabat. Haqqul Yakin, kitabnya namanya dalam bahasa Persia. Yang kelima, mereka mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman diazab, disiksa di neraka dengan sekeras-keras azab. Yang keenam, mereka mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar pertama orang yang masuk neraka bersama iblis. Yang ketujuh, bahkan mereka mengatakan bahwa Umar diazab di neraka lebih keras dari iblis. Ini di kitabnya Al-Anwarun Nu'maniyah oleh Al-Jazairi tadi, orang Majusi ini, ya, di juz sekian, halaman sekian, ya, dan seterusnya. Ada beberapa lagi, antum bisa membacanya, menunjukkan dengan terang dan nyata bahwa Rafidah mengkafirkan para sahabat. Oleh karena itu, Al-Imam Darul Hijrah, Al-Imam Malik, menegaskan bahwa berdasarkan ayat ini, liyaghidha bihimul kuffar, bahwa rawafid, bentuk jamak dari rafidah, kafir karena mereka mengkafirkan para sahabat secara umum. Kita tidak nunjuk orang per orangnya, secara umum. Barang siapa saja yang mengkafirkan para sahabat secara keseluruhan, maka dia masuk ke dalam ayat liyaghidha bihimul kuffar. Demikian akidah ke 101. Kita istirahat sebentar, beberapa menit, nanti kita melanjutkan kembali. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa ba'd. Ikhwan dan akhwat yang saya hormati, para sahabat adalah orang-orang mulia yang dimuliakan dan disanjung serta dibesarkan oleh Rabbul Alamin dan Rasulnya di banyak ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita melihat dari satu sisi, maka martabat mereka sama. Tidak ada perbedaan antara Abu Bakar dan yang selainnya. Sama-sama sahabat. Sama-sama orang yang beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan wafat dalam keadaan iman. Dan mereka adalah orang-orang yang bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apabila kita melihat dari sisi yang lain, maka para sahabat itu bermartabat, bertingkat, bertobakat. Tidak sama keutamaan dan kemuliaan mereka. Abu Bakar Siddiq tentu lebih mulia, lebih besar, lebih tinggi dari sahabat lainnya yang sesudahnya. Disebabkan beliau orang yang pertama masuk Islam dari kaum laki-laki, orang dewasa. Dan beliau sepanjang hayat Rasulullah SAW selalu mendampingi Rasulullah. Sering kita dengar Rasulullah SAW bersabda, saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar, saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Terkenal dengan nama Syaikhan, dua orang syekh, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, mereka bertingkat, bertobakat. Sebagian ulama menghitung sampai ada 12 tingkatan para sahabat itu. Demikian. Tetapi dari satu sisi semuanya mereka sama, sahabat. Dan Nabi SAW bersabda secara umum, la tasubbu ashabi. Jangan kamu mencaci maki sahabat. Ini pembahasan kita singkat mengenai akidah ke-100, kemudian akidah ke-101, menolong atau membela beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan ayat الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معهم أولئك هم المفلحون. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Ummi adalah tidak bisa baca dan tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yakni nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis, Muhammad, Ahmad tertulis dalam Taurat dan Injil. Yang ada di sisi mereka ahlul kitab, mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW tertulis namanya dan sifat-sifatnya. Di antaranya yang memerintahkan mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar. Ini sifat Nabi yang ummi, Nabi Muhammad SAW. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.
yakni syariat Nabi Muhammad SAW mudah, ringan. Dihilangkanlah segala kesusahan, keberatan, tidak ada kesempitan, tidak. Yang berat diringankan, yang sempit diluaskan. Nabi SAW mengatakan, Inna ad-dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Dan beliau memerintahkan untuk memudahkan, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan mempersukar, mempersulit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka orang-orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya dan menolongnya, itu firman Allah, falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Nabi, wa azzaruhu, dan memuliakannya, wa nasaruhu, serta menolong dan membelanya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahum, dan mengikuti cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran, nur yang diturunkan kepadanya. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, yakni ulaika humul muflihun. Asy-syahid yang menjadi dalil bagi akidah ke-101 ini adalah wa'azzaruhu wa nasaruhu, memuliakan dan membela serta menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian poin akidah ke-102, meyakini bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam rasul yang diutus untuk semua atau seluruh manusia dan jin, berdasarkan beberapa ayat. Ayat pertama, qul ya ayyuhan nas, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah. Katakanlah, hai Muhammad, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semuanya. Ayat yang kedua, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutusmu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan sebagai pemberi peringatan bagi mereka yang ingkar dan durhaka dan kafir serta musyrik dan munafik, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat yang ketiga, ini ayat pertama dan kedua untuk manusia, seluruh manusia. Karena tidak ada nabi lagi, apalagi rasul, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan ada pembahasannya mengenai bahwa beliau adalah penutup dari sekalian para nabi dan rasul. Ayat selanjutnya atau beberapa ayat selanjutnya mengenai jin. Beliau diutus juga kepada jin, seluruh bangsa jin. Firman Allah, wa idza sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Dan ingatlah, hai Muhammad, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan bacaan Al-Quran, yakni Allah perintahkan jin untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka menghadiri bacaan Al-Quran itu, falamma hadaruhu qalu, mereka berkata sesama mereka, ansitu, diamlah kalian, dengarkan bacaan Al-Quran. Nah, ini akhlak dan adab jin. Sebagian mereka tentunya yang mukmin, yang ketika mendengarkan bacaan
Al-Quran. Kemudian falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Ketika pembacaan Al-Quran itu telah selesai, mereka pun kembali kepada kaum mereka untuk memberi peringatan, yakni mereka beriman. Ayat selanjutnya, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Mereka berkata kepada kaum mereka, hai kaum kami, ya qaumana, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, sesudah Taurat, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ini sifat Al-Quran. Yahdi ilal haq, menunjuki kepada kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ad-da'wah sebagian jin kepada jin yang lain lagi. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Hai kaum kami, ijabahkanlah da'i Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aminu bihi, berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan menyelamatkan kamu dari siksa api neraka yang sangat pedih. Menunjukkan bahwa jin terkena perintah dan larangan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dan jin berdosa dan berpahala, mendapat nikmat balasan dari pahala dan azab siksa yang pedih kalau mereka berdosa. Kemudian mereka pun mengatakan, yakni sebagian mereka berdakwah kepada kaumnya, wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Barang siapa yang tidak menerima, yakni dakwah orang yang menyeru kepada Allah, orang di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan dapat melepaskan dirinya dari azab Allah di muka bumi ini. Dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Dan ini mengikuti orang yang sesat, jin yang sesat ini, yang kafir dan susu mengikuti bapak mereka, yaitu Iblis. Iblis adalah bapaknya jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Surat Al-Kahfi, wa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ia iblis adalah dari bangsa jin. Jadi abaknya, bapaknya jin, itu iblis. Ada yang mengikuti iblis, maka jin-jin kafir itu. Dan mereka beragam dalam kekufurannya. Ada yang masuk dalam ahlul kitab, ada yang menjadi kaum musyrikin, ada yang mengikuti agama ini, agama itu. Mungkin ada yang ateis dan lain sebagainya. Beragam. Sebagaimana diberitahukan sendiri oleh jin. Sebagaimana firman Allah dalam surat jin. Bahwa kami beragam. Ada yang saleh, ada yang tidak saleh. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang ahli bid'ah, ada yang ahli sunnah, dan begitu seterusnya. Beragam sama dengan manusia. Kemudian hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan.
Dahulu para nabi diutus khusus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Nabi Musa diutus khusus kepada Bani Israel. Nabi Isa diutus kepada siapa? Kepada Bani Israel. Demikian juga dengan nabi-nabi lainnya alaihi wassalatu wassalam. Diutus khusus kepada kaumnya. Ini dia. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Wa bu'istu ila an-nasi 'ammatan. Dahulu para nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus hanya khusus kepada kaumnya. Khusus kepada kaumnya saja. Sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia berdasarkan firman Allah tadi. Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa Indonesia, bukan. Itu kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa yang lain. Tapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, begitu. Mengapa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia? Terdapat hikmah yang dalam sekali. Pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala telah mengakhiri dan menyudahi kenabian dan kerasulan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW membawa syariat yang lengkap dan sempurna yang dibutuhkan dan dihajati oleh manusia. Sehingga manusia tidak membutuhkan lagi peraturan-peraturan yang lain, tinggal mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW membawa mukjizat terbesar dari seluruh mukjizat para nabi dan rasul, yaitu mukjizat Al-Quran. Mukjizat yang dapat disaksikan oleh orang yang hidup pada masanya dan orang yang sesudahnya dan sesudahnya dan sesudahnya sampai pada hari ini, pada masa kita, dan selanjutnya sampai Al-Quran diangkat. Mukjizat Al-Quran berbeda dengan mukjizat yang lainnya dari para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mukjizat Al-Quran, mukjizat ilmiah dan amaliyah yang terus-menerus menampakkan kemukjizatannya, keagungannya, kebesarannya. Oleh karena itu, apabila manusia tegak berdiri dengan ikhlas untuk mencari kebenaran dan melihat kepada siapa Nabi Muhammad SAW ini, maka dengan izin Allah ia akan mendapat hidayah dan jalan yang lapang dan terang yang menuntunnya kepada hidayah taufik, yakni hidayah yang Allah masukkan ke dalam hati seseorang untuk beriman. Kemudian pada akidah ke-103 mengijabahkan seruan dan panggilan beliau. Untuk apa? Agar kita hidup. Perhatikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, ijabahkanlah, penuhilah, kabulkanlah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru, memanggil kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Atau terjemahannya, idza da'akum, apabila Rasul memanggil kamu, lima yuhyikum, untuk menghidupkan kamu. Berarti hakikat orang yang hidup adalah yang mengijabahkan panggilan Rasul. Apa saja yang Rasul panggil kita untuk mengerjakan sesuatu,
lalu kita mengikutinya, berarti itu kita menghidupkan diri kita. Sini ada semacam bait syair. Panggilan Rasul kepada Islam akan menghidupkan mereka sesudah kematian mereka di dalam kekufuran. Panggilan Rasul kepada al-haq, kebenaran, akan menghidupkan mereka sesudah kematian mereka di dalam kesesatan. Panggilan Rasul kepada Al-Quran yang di dalamnya terdapat keselamatan dan kehidupan. Panggilan Rasul kepada jihad yang dengan sebabnya Allah akan memuliakan kamu sesudah kehinaan dan menguatkan kamu sesudah kelemahan dan mengalahkan musuhmu sesudah mereka menang. Walhasil, semua panggilan Rasul kepadamu demi kemaslahatan pada dunia dan akhiratmu. Itulah kehidupan yang hakiki. Ini perhatikan, ada dua buah hadis. Bagaimana Rasulullah SAW memanggil para sahabat atau sebagian sahabat ketika ia sedang sholat. Kejadian pertama, Ubay bin Ka'ab. Ini hadis pertama, halaman 551. Ketika Ubay sedang sholat, Rasulullah SAW memanggil, "Ya Ubay." Faltafata Ubayyun wa lam yujibhu. Ubay menoleh dan tidak menjawabnya. Harusnya menjawab, "Labbaika ya Rasulullah." Kemudian Ubay salat dan meringankan salatnya. Selesai salat, Ubay menghadap kepada Rasulullah SAW seraya mengucapkan salam, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Faqala Rasulullah SAW, "Wa alayka assalam. Ma mana'aka ya Ubay an tujibani idza da'autuk?" Wahai Ubay, apa yang menghalangimu untuk menjawab panggilanku ketika aku memanggilmu? Faqala, maka Ubay berkata, "Ya Rasulullah, inni kuntu fis salat." Sesungguhnya aku sedang berada di dalam salat. Qala, beliau bersabda, "Afalam tajid fima awha Allahu ilayya an istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum?" Tidakkah engkau dapati apa yang Allah wahyukan kepadaku? Rasulullah berdalil dengan ayat ini. Istajibu lillahi, ijabahkanlah bagi Allah, walir rasul, dan bagi Rasul, idza da'akum, apabila Rasul memanggil kamu, bentuknya secara umum, baik di dalam salat apalagi di luar salat, lima yuhyikum, untuk menghidupkan kamu. Qala, Ubay berkata, "Bala, benar, wala a'udu insyaallah." Saya tidak akan mengulang lagi insyaallah. Lihat, paham Ubay. Demikian sampai ketika sahabat sedang salat dipanggil Rasul berdasarkan ayat ini, "Wa idza da'akum," apabila Rasul menyeru, memanggil kamu, ijabahkan. Ya Ubay, Ubay tidak mengijabahkan. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Ubay beralasan, "Saya sedang salat." Rasulullah SAW membawakan ayat yang bersifat umum untuk menyauti ketika beliau panggil. Paham Ubay, tidak berkelit lagi seperti akal pikiran kita. Jika datang sabda Nabi, kita katakan, wah, berkelit kita. Ubay paham, langsung taslim, bala, dan saya berjanji tidak akan mengulang lagi, insya Allah. Titik, sudah. Sami'na wa ata'na. Lihat para sahabat,
Kalau kita mungkin bisa bantah, kan kita lagi sholat, kan diperintah oleh Allah. Mana mau terus berjidal? Ini berbahaya. Manhaj para sahabat lihat. Ketika diberi alasan, saya sedang sholat, lalu Nabi SAW membawakan ayat tadi, diam, taslim. Itulah orang-orang mulia. Kalau kita mungkin, ini kita lagi sholat, gimana? Ini kan panggilan Allah, ini panggilan Rasul. Akhirnya terjadi, dibenturkanlah antara Allah dan Rasul. Ini berbahaya pemikiran demikian. Lihat sahabat, perhatikan ikhwan, akhwat, sahabat lihat. Taslim, diam. Bahkan berjanji, saya tidak akan ulang. Kejadian pertama. Kejadian kedua, ini kemudian Ubay diajarkan oleh Rasulullah keutamaan surah Al-Fatihah yang demikian besar. Antum bisa baca. Kejadian kedua terhadap Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, bukan Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id ada dua, Abu Sa'id bin Al-Mu'alla dan Abu Sa'id Al-Khudri. Ini Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, Mu'alla dengan ain. Abu Sa'id bin Al-Mu'alla mengatakan, kuntu usalli fil masjid. Saya pernah salat di masjid, ini salat sunat. Fada'ani Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memanggilku. Falam ujibhu. Aku tidak menyautinya. Hatta sallaitu thumma ataitu faqala. Sehingga aku selesaikan salatku, kemudian aku datang kepada beliau dan beliau bersabda, menegurku, "Ma mana'aka an ta'tiya?" Apa yang menghalangimu untuk datang segera kepadaku? Ya batalkan salatmu, datang kepadaku. Kupanggil. Fakultu ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang salat. Faqala alam yakulillahu. Beliau pun membawakan ayat tadi lagi. Istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Demikian para sahabat diuji. Thumma qala li, kemudian beliau berkata kepadaku, la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwari fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Abu Sa'id bin Mu'alla taslim langsung. Dan beliau mengatakan, sungguh aku akan ajarkan kepadamu sebuah surat yang ia sebesar-besar surat di dalam Al-Quran sebelum kau keluar dari masjid. Thumma akhadha biyadi, kata Abu Sa'id bin Mu'alla, kemudian beliau memegang tanganku. Maka tatkala beliau hendak keluar, aku katakan, bukankah engkau mengatakan tadi, aku akan ajarkan kepadamu sebuah surat yang ia merupakan sebesar-besar surat dalam Al-Quran. Qala, beliau bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin. Yani surah Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang di dalam salat. Wal Qur'anul azim alladhi utituhu, dan Quran yang besar yang diturunkan kepadaku, yang diberikan kepadaku. Demikian ikhwan. Kemudian poin akidah ke-104, mengucapkan selawat dan salam kepada beliau. Ada perintah Allah dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa taslimu wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Apa selawat Allah kepada Nabi? Yaitu pujian Allah kepada Nabi. Di hadapan siapa? Pertama di hadapan makhluk yang dekat dengannya, para malaikat. Dan di hadapan seluruh manusia makhluk. Allah memuji dan menyanjung Nabi setinggi-tingginya di dalam Al-Quran. Kemudian apa selawat malaikat kepada Nabi? Selawat malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memohon kepada Allah agar Allah berikan tambahan kebaikan
dari kebaikan yang telah ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga selawat dan salamnya orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada Allah tambahan kebaikan dan kebaikan dan kebaikan untuk Nabi. Enggak ada diperintah untuk mengirim bacaan Al-Quran, surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi, Al-Fatihah dan seterusnya, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Karena bacaan Al-Quran bukan untuk orang yang mati, tapi untuk orang yang hidup, agar hidup hatinya. Lima yuhyikum. Bahkan surat Yasin yang sering dibacakan untuk orang yang telah mati di hadapan jenazahnya, atau dikirim pahalanya, atau dikuburnya. Di dalam surat itu ada ayat liyunzira man kana hayyan. Liyunzira man kana hayyan. Agar Al-Quran itu menjadi peringatan bagi orang yang hidup. Si pembaca tidak tahu ayat itu artinya apa. Dia membaca di hadapan jenazah. Dia membaca untuk dikirim bacaan kepada orang yang mati. Dia membaca di kuburan. Padahal di dalam ayat itu terdapat liyundira man kana hayyan. Ayat keberapa itu? Ada mushaf. Agar Al-Quran menjadi peringatan bagi orang yang hidup, bukan bagi orang yang mati. Tidak dikenal di dalam Islam, tidak dikenal oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak dikenal oleh para sahabat radhiyallahu anhum, membacakan Al-Quran kepada orang yang telah mati. Karena Al-Quran hidayah, hudal lil muttaqin, hudal lil nas, hudal lil muttaqin. Untuk, yakni bacaan untuk orang yang hidup. Kemudian akidah ke-105, kita meyakini bahawa tidak keluar dari beliau melainkan kebenaran di atas kebenaran, sebagaimana telah ditegaskan Allah dan beliau pun telah menjelaskannya. Di nanti akidah ke-111 ada ayat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia Muhammad tidak berkata-kata dengan hawa nafsunya. Tidaklah ia melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Iya. Ayat poin akidah ke 106, kita meyakini bahawa beliau adalah maksum. Yani berdasarkan firman Allah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Barangkali ini ikhwan yang bisa kita bahas sampai akidah ke 106. Barangkali insya-Allah taala di lain waktu kita akan sambung ke akidah 107 dan seterusnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan setelah sejenak istirahat, nanti kita akan bersoal jawab. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama
على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Di antara pertanyaan adalah pertanyaan pertama, saya pernah mendengar hadis tentang jika jamaah salat subuh seperti ramainya jamaah salat Jumat, Allah akan memberikan ketakutan di hati orang-orang kafir. Setahu saya tidak ada hadis seperti ini. Ini perkataan manusia. Dan saya kira hanya di Indonesia. Kenapa hanya salat subuh, tidak salat zuhur dan asar, serta maghrib dan isya? Juga tidak seperti salat Jumat. Ya, apakah hadis itu sahih? Ini enggak ada, ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Apabila disandarkan kepada Rasulullah SAW, maka ia berdusta atau datang dari hadis-hadis palsu. Maka apabila saudara mendengar orang menyandarkan bahwa ini hadis sebagai seorang muslim dan muslimah, ketika mendengar orang menyandarkan atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka cara beragama para sahabat adalah bertanya pada orang itu, ini hadis atau bukan? Atau barangkali orang salah dengar. Kalau ia nyatakan hadis, riwayat siapa? Di kitab apa? Begitu para sahabat kalau mendengar hadis. Ibnu Abbas, pernah ada seseorang membacakan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak didengarkan oleh Ibnu Abbas. Orang itu bertanya, "Hai Ibnu Abbas, aku bacakan kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau tidak dengarkan?" Diterangkan oleh Ibnu Abbas dahulu, yakni pada zaman Ibnu Abbas, pada masa sahabat, pada masa Rasulullah SAW. Apabila orang berkata qala Rasulullah SAW, maka mata kami tertuju padanya, pendengaran kami pasang siap mendengarkan. Kurang lebih begitu. Tetapi ketika manusia telah menempuh cara-cara yang sulit dan mudah, yang telah terjadi kekacauan, fitnah, maka kami tidak mengambil hadis kecuali dari orang yang kami kenal. Itu Ibnu Abbas. Lihat bagaimana pada zaman kita sekarang ini. Langsung diterima. Siapa ini? Siapa yang menyampaikan tentang hadis? Orangnya harus dikenal, harus ma'ruf. Kalau seperti ini kita terima, maka kita tidak mengindahkan
kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama. Tidak sembarangan, ikhwan. Hadis Nabi besar. Dalam sebuah riwayat di dalam Sunan Ibnu Majah, saya membawakannya di kitab Al-Masail jilid pertama. Zaid bin Arqam diminta oleh tabi'in, Zaid ceritakan kepada kami hadis. Zaid mengatakan, saya sudah tua, jadi umurnya sudah tua. Hadis Nabi itu berat. Ceritakan hadis Nabi itu berat. Zaid bin Arqam, sahabiyun jalil. Di usianya sudah tua, mungkin kadang-kadang lupa. Saya sudah tua, lupa nanti. Dan bercerita tentang hadis berat. Itu Zaid bin Arqam, sahabiyun jalil. Bagaimana mungkin kita serampangan membawakan hadis? Mensahihkan atau mendhaifkannya harus dikenal orangnya. Beberapa kelompok membawakan hadis tidak peduli mau hadis itu sahih, dhaif, sangat dhaif, maudhu, bahkan tidak ada asal usulnya seperti ini. Yang penting ada nama hadis sudah dibawakan. Kelompok yang lain justru mendustakan hadis, tidak mau pakai hadis sama sekali. Nah, ini ijma' ulama yang kedua ini kufur. Kelompok yang lain lagi mendhaifkan hadis-hadis sahih. Nah, ini baru muncul sejak puluhan tahun yang lalu sebetulnya, tapi muncul lagi di Indonesia ini. Dibawa oleh orang dari luar, dari Mesir. Mendhaifkan hadis ini, mendhaifkan hadis itu dan lain-lain, padahal orangnya tidak ma'ruf. Tidak dikenal oleh para ulama ahli hadis. Apa yang seperti itu kita terima saja, yang seperti mereka ini kita terima saja. Tidak. Ya. Jadi harus ketat. Kemudian ada lagi pertanyaan. Zaman kini cukup banyak orang yang mengajarkan tafsir Al-Quran di majlis. Agar tidak menyimpang dari manhaj sahabat, mohon nasihat Ustaz untuk pedoman kami menghadiri majlis tafsir Al-Quran. Kriteria apa pula bagi pengajar-pengajar tafsir yang diperlukan bagi pengajar-pengajar tafsir. Orang yang akan mengajarkan tafsir Al-Quran, dia harus alim terhadap sunnah. Karena sunnah sebagai penafsir Al-Quran dan yang menjelaskannya serta menunjuki Al-Quran. Sunnah atas perintah Al-Quran, atas perintah Allah di dalam Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'annahum
yatafakkarun. Kami, Allah turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka oleh Rabb mereka, oleh Tuhan mereka, itu Al-Quran, supaya mereka mengerti. Ayat yang singkat dan ringkas, sedikit lafaznya ini, maknanya luas dan dalam sekali. Ini mukjizat Al-Quran. Bahwa kepada Nabi Muhammad SAW Allah turunkan Al-Quran. Pertama. Yang kedua, bahwa kepada Nabi SAW Allah memerintahkan untuk memberikan bayan, penjelasan terhadap Al-Quran, diterangkan kepada manusia. Apa yang diterangkan? Yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, pertama, lafaz-lafaz Al-Quran dari awal sampai akhir. Setiap kali turun ayat, Nabi SAW memerintahkan kepada sebagian sahabat untuk mencatat dan menulisnya. Tidak dikurangi dan ditambahi oleh beliau dari awal sampai akhir. Yang kedua, penjelasan beliau mengenai maknanya, tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan ayat ini dan seterusnya. Yang ketiga, dengan penjelasan dari Nabi SAW, manusia akan mengerti. Wala'allahum yatafakkarun. Tujuannya supaya mereka paham, mengerti. Nah, tanpa sunnah sulit dimengerti dengan benar. Oleh karena itu, sebaik-baik tafsir Al-Quran setelah Al-Quran menafsirkan Al-Quran sendiri, karena sebagian ayat menafsirkan ayat yang lainnya, maka sebaik-baik tafsirnya adalah dari sunnah, dari hadis yang meluaskannya. Oleh karena itu, penafsir ada ilmu tersendiri, dia harus mengerti tentang usul tafsir dan seterusnya yang dibicarakan oleh para ulama, agar tidak tersesat dalam menafsirkan Al-Quran. Banyak sekali yang tersesat dalam menafsirkan Al-Quran. Hampir semua firqah kecuali Rafidhah Syiah tidak memakai Al-Quran, karena menurut mereka Quran yang ada sekarang ini tidak asli menurut para imam dan termaktub di kitab-kitab mereka. Sudah diubah, dikurangi dan ditambahi oleh para sahabat. Sebagian bertakiyah, berpura-pura berpegang Quran ini. Quran yang asli menurut mereka nanti akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka. Imam Mahdi khurafat tentunya, karena orangnya tidak pernah ada, tidak pernah lahir ke dunia. Ya, hampir rata-rata firqah-firqah sesat berdalil dengan Al-Quran, sesuai dengan pemahaman mereka yang sesat. Dimulai dari Khawarij. Perhatikan Khawarij
mengkafirkan Ali dan Muawiyah dan Amr bin As, bahkan sebelumnya Utsman dan para sahabat lainnya yang ada kecuali Syaikhan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum jami'an, berdasarkan ayat yang ia pahami dengan salah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Ketika Khawarij dia berdalil dengan ayat Al-Quran dan dia menafsirkan, memahami dengan salah karena tidak merujuk kepada sunnah dan tidak merujuk kepada aqwal, perkataan para sahabat yang hidup pada masa turunnya wahyu dan langsung belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Khawarij berhujjah di hadapan Ali, kepada Ali dengan ayat tersebut, maka Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Khawarij, kalimatu haqqin urida biha al-batil. Itu kalimat yang hak, yang kau bawakan itu kalimat yang hak, Al-Quran. Tidak boleh didustakan. Hak. Tetapi yang dikehendaki olehmu adalah kebatilan. Berarti yang salah apanya? Pemahamannya, tafsirnya. Begitu juga dengan firqah-firqah lainnya. Karena tidak berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manhaj para sahabat. Jadi ngelantur ke sana kemari. Sehingga ada orang menafsirkan Quran, inna dina indallahil Islam, adalah hanya kepatuhan kepada Tuhan. Siapa yang patuh menyerah kepada Tuhan, tunduk, maka dia Muslim. Karena itu mereka mengatakan semua agama sama. Kemudian ada lagi yang membawakan ayat, laqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan anak Adam. Digunakan ayat itu untuk memuliakan para pemimpin kuffar. Padahal ayat itu dijelaskan oleh Allah untuk kemuliaan manusia yang membedakan dengan hewan dan lainnya. Tidak menyatakan bahwa semua agama sama, semua harus dimuliakan. Tidak. Lalu memuliakan a'immatul kufri. Sampai dicium kepala dan tangannya. Ini jahil. Tidak tahu ayat yang tadi, liyaghidha bihimul kuffar. Tidak tahu ayat walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan ayat-ayat lainnya bahwa a'immatul kufri itu mendakwakan agamanya. Jahil dalam menafsirkan Al-Quran. Tidak tahu. Biasa yang demikian orang-orang liberal, yang syiarnya adalah wihdatul adyan, kesatuan agama-agama. Tapi mereka hanya berani mengatakan itu di hadapan kaum muslimin. Beranikah mereka naik di mimbar Yahudi lalu mengatakan, hai Yahudi, agamamu dengan agama yang lain sama? Saya yakin tidak berani. Naik di mimbar agama yang lain, agamamu dengan agama yang lain sama. Kenapa hanya kaum muslimin berani naik di mimbar Islam mengatakan seperti itu?
Nah, ini paham batiniyah muncul sejak puluhan tahun yang lalu di Indonesia ini dan negara-negara Islam lainnya, yang mereka telah diangkat anak dan disusui oleh Yahudi. Untuk mengubah agama Allah ini, memadamkan cahaya Allah ini, tidak mungkin, tidak akan pernah bisa. Seumpama orang ingin memadamkan sinar matahari dengan ia tiup, tidak mungkin. Atau cahaya bulan lalu ia tiup akan redup, tidak mungkin. Agama Allah tinggi, liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, untuk datang untuk mengalahkan semua agama. Kemana keimanan seorang yang mukmin? Oleh karena itu tidak sembarangan dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Ustaz, ada ulama yang mengatakan bahwa agama itu sama. Ada yang mengatakan jelas bukan ulama. Tidak ada ulama warasatul anbiya yang mengatakan agama itu sama, agama Islam itu sama dengan agama yang lainnya. Tidak. Keyakinan kita adalah yang hak Islam. Keyakinan kita yang wajib kita yakini, dan itu menjadi akidah yang besar bahwa Islamlah satu-satunya agama yang sah di sisi Allah menurut keyakinan kita. Silakan yang lain meyakini sesuai dengan keyakinannya. Lakum dinakum waliyadin. Ini toleransi kebablasan. Tidak mengerti toleransi. Karena memang yang berbicara dari kaum batiniyah. Kaum yang mau merusak dinul Islam dan membatalkan syariat. Agama tidak sah. Perhatikan firman Allah. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Sebagai seorang muslim dan muslimah harus meyakininya. Yang lain tidak sah di sisi Allah. Yang sah hanyalah Islam. Apakah dengan alasan toleransi lalu kita mengatakan sama semua agama? Jangan berbicara tentang toleransi terhadap ajaran Islam. Kenyataannya, lihat sepanjang zaman orang di luar Islam apabila hidup bersama kaum muslimin di negeri mereka, di daerah mereka, di kampung mereka, aman. Sepanjang zaman. Dicolek saja tidak. Dijaga. Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang membunuh kafir
muahad. Jadi orang kafir itu kafir muahad, kafir yang tinggal di negeri mereka dan datang ke negeri muslim, baik itu atas undangan pemerintahnya atau orang per orangnya, dibunuh, tidak cium bau surga, tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Dalam hadis sahih Bukhari, diancam, tidak boleh, karena sifat ajaran Islam tidak boleh menganiaya. Tidak boleh menzalimi seseorang, hatta dia kafir. Aman. Adapun perbuatan sebagian kecil segelintir kaum muslimin dari orang-orang Khawarij yang terkena ajaran syubhat mereka, lalu melakukan pengeboman sana sini, itu bukan dari ajaran Islam, dan para ulamanya berlepas diri dari mereka. Itu sempalan. Lihat kepada ajaran Islam. Ya. Gak ada ulama bilang semua agama sama, gak ada. Murtad kalau kita mengatakan semua agama sama apabila telah ditegakkan hujjah. Bagaimana mungkin kita mengatakan semua agama sama? Agama Islam dengan agama lain sama benarnya dan seterusnya. Padahal Allah berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa raditu lakumul Islam dina." Aku redha Islam sebagai agama bagimu. Yang diredai oleh Allah pencipta langit dan bumi, dan kita meyakininya seyakin-yakinnya insyaallah taala. Agama Islamlah yang diredai. Itu keyakinan kita. Jangan mau kaum muslimin dipaksa untuk mengakui yang lainnya benar. Tidak. Ini pemurtadan nanti secara besar-besaran, sadar atau tidak sadar. Ayat yang lain, "Wa may yabtaghi ghayral islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam, tidak akan diterima selamanya, tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Itu keyakinan kita. Harus memiliki keyakinan yang seperti itu. Karena ajaran-ajaran ini selalu memberikan tasykik, keraguan kepada kebenaran Islam. Tapi hujjah mereka lemah. Lebih lemah dari sarang laba-laba. Ya. Banyak lagi ayat yang lainnya. Jelas ini bukan ulama. Ini kaum batiniyah yang telah disingkap oleh para ulama. Ajarannya membatalkan syariat. Dan sekarang lagi diangkat lagi. Tapi mereka orang-orang du'afa, hujjahnya lemah. Jika kaum muslimin kembali kepada Alkitab dan Sunnah, mengikuti perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kesimpulannya, ya, pengajar tafsir harus berilmu. Ada di kitab-kitab tentang syarat untuk mengajarkan tafsir Al-Quran. Kemudian memilih tafsir yang sahih, yang jalannya lurus. Karena setiap pemikiran dia ada tafsirnya.
Setiap aliran-aliran yang ada dalam Islam dia punya tafsir. Ya, tafsir Al-Hafidh Ibnu Katsir dia. Bagus sekali. Dan tafsir lainnya ada pembicaraan yang cukup panjang. Ya. Jadi toleransi, Islam sudah lebih dahulu berbicara tentang toleransi. Jauh sebelum orang lain berbicara. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Apa pernah orang Islam paksa orang lain untuk masuk Islam? Tidak. Lalu disiksa orang itu, perempuannya diperkosa dan lain sebagainya. Enggak. Tapi lihat kenyataan dalam sejarah. Dan di zaman kita ini, peristiwa di Bosnia, lihat. Pembantaian etnis Muslim secara besar-besaran saat itu. Dan lihat Yahudi sekarang di Palestina. Sekolah anak-anak pun dihajar, dibom. Tawanan-tawanan perangnya, tawanan-tawanan yang ditawan orang-orang Palestina oleh Yahudi disiksa, sesiksa-siksanya. Tapi tawanan Yahudi tidak diapa-apakan, dimuliakan, dikasih makan, tidak diganggu. Tapi ditawan memang, karena Yahudi juga menawan. Perbedaan yang sangat mencolok sekali. Dan di daerah-daerah lain, di mana kaum muslimin dibantai. Agama lain tidak pernah dibantai oleh kaum muslimin. Dipaksa suruh masuk Islam, tidak. Karena telah nyata kebenaran itu, tidak perlu dipaksa lagi. Nur sudah ada. Hidayah terang benderang. La ikraha fid din. Enggak pernah dipaksa orang masuk Islam. Didakwakan. Apabila tidak mau, tidak dipaksa. Hidayah belum masuk ke dalam hatinya. Kaum muslimin dahulu menguasai negeri-negeri. Dipaksa orang untuk masuk Islam? Tidak. Didakwakan. Lihat kebesaran Islam. Tapi orang Islam pada sebagian tempat berada, wah, yang pakai jilbab disuruh buka jilbabnya dan lain sebagainya. Ada sekarang di mana, Tajikistan apa? Tajikistan ya, yang mayoritas kaum muslimin, tapi pemimpinnya munafiqun. Mau mengikuti perjalanan Mustafa Kemal Atatürk Turki, yaitu salah seorang pembesar munafik. Dia mau ikuti, disuruh buka jilbab, pakai pakaian adat. Yang mimpinnya orang munafik. Dia mengikuti perjalanan saudaranya yang dahulu mengubah ajaran Islam di Turki. Orang-orang munafiqun. Ya, jangan dicontoh. Pegang Al-Quran dan Sunnah dan perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.